terus sungainya terus saja mengalir, lalu sebelah selatannya lagi runtuh lagi menjadi luweng, namanya luweng gelung. Luweng gelung terus ke selatan sampai sini. Sampai sini kemudian atapnya runtuh lagi, sama prosesnya, semuanya runtuhan. Jadi atapnya runtuh lagi terus masuk ke sana, belok ke sana nanti, terus di sana runtuh lagi luweng gerubuk. Tetapi antara gua Jomblang ini dengan gerubuk sana itu ada lantai dasarnya, lantai guanya itu mengalami pengangkatan. Antesden dasar gua mengalami pengangkatan, sehingga sungai sucinya itu, sungai bawah tanah itu mencari aliran lain. Sehingga di sebelahnya Antesden ini dasar gua yang datar, kemudian terangkat ke atas, lalu sungainya mengalir ke sebelahnya. Kemudian di atas, di pas pada teras di sini itu ada terjunan air yang tinggi, ada terjunan. Nah biasanya orang-orang masuk di situ, kemudian pada lantai itu tepat pada atasnya itu lubang. Oleh karena itu ada sinar yang koordinat UTM dengan menggunakan koordinat UTM 0454 454 959. Coba mas, sini mas. Koordinatnya Ya, sama-sama bisa. 04 549 59. Yang satunya 91 12 569. Adalah muara dari yang kemarin Anda lihat di tempat yang itu apa namanya kali suci ya, suci kali Gripin ya, kemarin ada pompanya itu, ada liftnya ke bawah. Nah ini adalah hisapnya. McDonald itu mengukur outlet di sini itu besarnya hingga mencapai 8.000 liter per detik. Pak, dan turun ke bawah sampai dalam ke bawah. Di dalam itu ada di bawah tanahnya sebagai saluran air bawah tanah, dan itu dimanfaatkan airnya untuk air minum sampai ditarik dengan rumah pompa itu dan distribusikan ke atas. Nah, seandainya ponor itu tertutup oleh satu sedimen dan ponornya tidak sebesar itu, tertutup oleh sedimen, oleh material runtuhan atas dan diikat oleh batu dari tanah-tanah yang berlembung, maka akan rapat, maka daerah ini akan membentuk lokva. Cuma wilayah ini adalah sempit, jadi ketika kita itu ketemu di lokva di Jonge, itu Anda bisa membayangkan kalau seandainya itu dikeringkan dan lubangnya dicari, akan ketemu model yang seperti ini. Nah, sungai bawah tanah ini sama. Tempat yang tinggi ya.
Kemudian yang ini adalah graben gantul. Jadi yang kalian lihat adalah graben gantul ya. Jadi graben gantul itu karena dia turun ke bawah ya, graben ya, turun ke bawah. Sementara yang di blok sini sama yang di sana ya, itu perbukitan di sini dan menoreh ya. Yang mungkin yang sudah tidak kelihatan ya. Ini bagian tengahnya ambles tuh ya. Nah, ini jadi kan blok gantul ya. Sementara ini naik. Nah, kenapa ini bisa naik? Ya karena ada kontrol sesar ya. Ini sesar paling utama ya. Ini sesar opak. Kenapa disebut sesar opak? Karena sungai yang ada di bawah ini adalah sungai opak. Sungai opak ini sungai opak yang muara di pantai selatan. Ini sebelah sini. Nah ini ya tadi yang mengontrol utama adalah proses pensesaran ya. Nah makanya yang terangkat di sini ya, ini termasuk bagian dari perbukitan struktural ya, pengangkatan di atas ini. Tapi yang ini masih masuk blok Gunung Sewu. Kalau Anda lebih detail ya, secara litologinya ya, secara geologinya ya, Anda sudah
saat kita bersama. Desa nafas yang tak bisa dusta, persahabatan berubah jadi cinta. Selalu tidak mau pergi. Padahal perkampungan yang paling atas dari puncak Merapi itu. Karena Mbak Marijan punya pelindungan, punya tameng sisa dari Merapi tua. Itu adalah tamengnya itu di belakang perkampungan Mbak Marijan. Ini perkampungannya Mbak Marijan, rumahnya Mbak Marijan di sana. Sungai ini adalah sungai sebelah barat, sebelah timurnya rumahnya Mbak Marijan. Sungai ini. Tadinya cuma kecil itu sungai, ya seperti itu kan. Itu kan nyelot kecil itu. Ini saja yang kemudian melebar. Dan terjadilah kayak got itu cuma sungainya itu di bawah rumahnya Mbak Marijan sungai itu. Sana. Nah kemudian belakangnya rumah Mbak Rumahnya Pak, saya ingatkan juga, kita bertanya dulu. Apa? Batu Ragu adalah fisiografi secara umum ya. Masuk semua fisiografi adalah fisiografi Batu Ragu. Tapi secara geologinya ya, secara litologinya adalah yang hitam. Coba lihat sebelah sana yang didudukin oleh mereka, beda apa enggak? Mana yang bawah, mana yang atas? Oh, kira-kira sana yang bawah ini atas. Hah? Ini adalah perbatasan antara Kebun Buka yang ada di sini, Semilir yang di sana. Nah, ini lebih tua dari itu ada di atasnya sebetulnya. Ini batasnya itu di sini. Ini adalah formasi yang lebih tua dan ini yang disebut dengan lava bantal. Rupanya pebantal, ini bantalnya Sokobu atau Sengono. Nah, tentu mana yang lebih asam, mana yang lebih basah, Anda perkirakan sendiri dilihat dari warnanya. Kalau lebih basah itu, warnanya lebih terang apa lebih gelap? Oke, berarti sana yang lebih basah. Dan ini dulu adanya di bawah, termasuk yang basement, formasi basement dari Jawa itu adalah jenis batuan ini. Ini adalah yang tertua. Jadi setelah ini batuan formasi Buka untuk yang daerah ini ditumpahin oleh formasi Semilir, nanti terus ditumpahin oleh formasi sampai itu Keprek dan Wonosari. Kalau musim penghujan yang dari Opah itu, yang dari sana itu Opah, yang dari sana itu Oyo, ya. Yang dari sana itu Oyo, yang dari sana itu Opah. Kalau yang dari sana itu kalau musim penghujan itu airnya tetap jernih. Kalau yang dari sana itu keruh, merah warnanya. Ya karena beda alirannya. Di sana sungai yang di sana itu melewati apa itu kars. Jadi banyak larutan tanah terarosa itu sehingga warnanya keruh merah. Tapi kalau yang dari Opah itu walaupun musim penghujan karena sumbernya airnya dari Merapi, air yang masuk mengalir anak-anak Opah sendiri itu juga yang berasal dari permukaan yang bukan gampang tererus, dan tetap bening. Perhatikan ya, ada dua hal yang pokok ya. Yang pertama masalah ya angin ya. Angin itu adalah masalah waktu. Kapan angin bergerak ke arah tenggara ya, tenggara maupun dari arah ini gimana? Timur laut ya. Kalau dari Australia ke Jawa ke sini arah apa itu? Tenggara sebaliknya
Kalau ke sini ke Barat Daya. Kalau ke sini ke Australia. Kalau arah ini yang ke sini angin kering angin basah. Kering. Yang dari sini ke sana ya. Sini ke sana ya. Kering ya. Maka ketika kering berarti ada apa? Musim kemarau ya. Ketika musim kemarau berarti material yang ada di muara ini ya, terangkut oleh angin ya. Ini menuju ke sisi yang ini menutup membentuk speed ya. Sementara aliran dari sungai ya, sungainya itu apa? Besar apa kecil? Kecil karena itu musim kemarau ya. Karena itu musim kemarau ya, air sungainya alirannya kecil. Biasanya sedimennya yang diangkut itu juga sedikit ya. Pasokan sedimen sedikit, sementara anginnya besar dari sini sifatnya kering ya, dia bisa membawa material ini ke menutup ini tadi apa namanya muara sungai. Formasi pengilir yang tengahnya dialiri sungai Oka dan lava berstruktur basal terbekukan pada dasar laut dalam sekitar 3.000 meter di bawah permukaan laut. Ini adalah proses terbentuknya lava bantal. Lava bantal terbentuk karena keluarnya magma ke permukaan bumi yang terjadi di dasar laut. Kemudian magma itu segera mengeras karena lingkungan laut dalam yang dingin. Bagian luar mengeras, namun bagian dalamnya masih bersifat encer dan panas sehingga terus terdorong keluar dan membentuk perlapisan seperti bantalan-bantalan. Lava bantal ini dulunya adalah sebagai lantai samudra yang mengalami pengangkatan sehingga tersingkap dan terlihat di permukaan bumi seperti saat ini. Saya akan melanjutkan. Dalam geologi batuan di sini bukan kiriman. Jadi batuan yang terbentuk di lava bantal itu bukan kiriman dari hulu atau dari aliran sungai Oka yang melewati, tapi bersifat in situ. Artinya ya berupa pegunungan yang vulkan, ada yang berupa kars. Yang kars kemarin Sewu, kalau yang vulkan salah satunya di sini. Ini adalah vulkan. Dia berbatasan langsung dengan kars yang ada di selatan. Nah, usia di sini lebih tua daripada yang kars kemarin. Kars kemarin itu menumpang kepada batuan andesitis yang salah satunya muncul di tempat ini. Anda bisa melihatnya. Ini lebih tua daripada yang batuan kars kemarin Anda lihat, yang ada lapias-lapiasnya itu. sebenarnya apa, Pak? Ya, manfaatnya hutan ini untuk wilayah apa? Tadi saudara bisa lihat di sana itu ada untuk tempat wisata ya, untuk camping, kemudian untuk jadi laboratorium alam buat anak-anak, kemudian untuk pendapatan masyarakat juga akan meningkat dengan buka warung-warung kecil untuk menyediakan kebutuhan untuk para pengunjung. Kemudian untuk wilayah yang agak luas, ini merupakan sumber dari mata air. Jadi kalian lihat dengan adanya hutan ini, yang dulunya daerah Wonokidul, daerah Gunung Kidul terancam kekeringan, dengan adanya hutan ini menjadi ada pasokan air dari wilayah ini. Jadi hutan ini sangat besar fungsinya ya untuk wilayah untuk daerah Gunung Kidul. Untuk wilayah lain juga untuk studi juga bisa dipakai untuk bahan kajian. Hal ini menjadikan bahwa tempat ini proses pembentukan, proses pelarutannya tidak intensif. Nah,
intensif. Ya, kenapa tidak intensif? Karena proses pelarutan atau proses karstifikasi itu memerlukan syarat. Seperti kemarin saya sebutkan bahwa syarat terbentuknya atau syarat terjadinya proses karstifikasi itu kan yaitu batuan gamping itu terangkat tinggi, terdapat curah hujan yang tinggi, kemudian ada CO2 ya. Kemudian apa lagi? Unsur pokoknya seperti itu dulu. Nah, di sini secara fisiografis dia tidak tinggi, dia hampir mencapai base levelnya pada bagian bawah, dia hampir berada atau hampir bersentuhan dengan batuan dasarnya, sehingga tidak tebal batuan gamping atau limestone yang ada. Namun kalau sebenarnya kalau di sini Kusuma Yuda menyebutkan jenisnya kars yang ada di sini adalah masuk pada bukan. Nah, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk buah itu saat ini pas habis musim panen. Jadi panennya durian sama rambutan itu bersamaan kemarin di bulan Februari hingga Maret. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ini kebun buah. Jadi mohon untuk saudara-saudara semua mengerti apa arti kebun buah. Jadi kalau di kebun itu lain dengan di pasar buah. Kalau di pasar buah mungkin setiap saat ada buah, tapi kalau di kebun buah kalau pas musim panen ada, tapi kalau pas musim paceklik kayak gini ya mohon maaf, adanya kebunnya. Nah, perlu rekan-rekan ketahui untuk 23 hektar ini terdiri dari yang pertama kebun durian. Untuk lokasinya kurang lebih 7 hektar berada di dekat retribusi masuk, lokasinya ke atas, jadi ke arah sana, itu lokasi durian. Kemudian yang ada di samping kanan kita, ini ke bawah sana sampai kolam, ini kebun rambutan. Di sana tertanam sekitar 670 pohon rambutan binjai sama rambutan. Silakan. Paling saya takutkan sekaligus saya benci. Nampaknya seperti yang di kemarin itu, yang di mana itu tempatnya Pak Eko kemarin itu, ada siang ada malam itu, ada laki ada perempuan, lalu ada perjumpaan dan ada ini yang paling saya benci dan paling saya takuti. Saya masuk di saat masuk di IKIP Surabaya pada saat itu, setahun 2 tahun itu saya sudah membayangkan bahwa saatnya nanti tiba saatnya bahwa saya harus menghadapi hal yang paling saya takutkan, yaitu berpisah dengan anak-anak. Tangga pertama yang kita lewati yang lebar-lebar tadi ada
Itu bisa diartikan makam Imogiri ini dibangun pada tahun 1632 oleh Raja Mataram yang ketiga yang bergelar Sri Paduka Kanjeng Sultan Agung Prabu Jayapurama. Itu Raja Mataram ketiga. Karena maaf, Raja Mataram ke-1 dan ke-2 dipegang oleh eyangnya dan ayahnya yang bergelar Paduka Kanjeng Panembahan Senopati Engalgo. Itu Raja Mataram pertama. Kemudian Raja Mataram kedua dipegang oleh putranya yang bergelar Paduka Sultan Hanyokrawati. Namun maaf, dua raja tersebut makamnya tidak di Imogiri, akan tetapi makamnya di Kota Gede, di Kerajinan Perak. Arahnya yang diceritakan ke timur kurang lebih 5 km untuk makam Kerajinan Raja Mataram. Itu ada dari rangkaian gunung ya, kemarin yang kita lalui ya, masih lahir. Itu punya peran nggak? Iya. Apa perannya? Barier apa? Barier. Agar pasirnya tidak terlalu jauh. Apa ya? Pasirnya tidak terbawa terlalu jauh. Sebenarnya peran utama itu adalah apa? Focusing saja ya. Jadi angin itu ya ketika bergerak dari arah mana? Laut tadi ya. Mana Tenggara ya, Tenggara di Australia itu terfokus di kekuatannya itu terakumulasi di wilayah ini. Kenapa? Karena ada igir bukit itu. Nah, sementara nanti kita lihat yang ini ya, yang di sini ya. Karena ada igir bukit itu anginnya ini semua itu. Gerakan angin segini ke sini ya. Kemudian material yang dari sini ya, ini yang bisa terbang ke wilayah ini. Jadi dia bisa terbang karena tadi ya ini sudah sampaikan kering ya, dan materialnya juga lembut ya. Lembutnya itu karena apa? Enggak, lembutnya itu karena apa? Ya karena dia sudah endapan dari arus tadi ya, dari sungai itu masih kasar ya, tingkat kekasarannya masih lebih kasar daripada ini sampai di muara, kemudian masuk ke laut ya, dia berkali-kali terhempas gelombang ya, tengah lagi semakin lembut ya, kemudian terhempaskan di daratannya ya. Nah, ketika dia sudah terhempas di daratan, pada saat kering ya, dia terangkut ke wilayah ini. Jadi sebenarnya kekuatan angin pun ada batasnya ya, hanya dia ada wilayah di sekitar sini saja ya, tidak bisa jauh sampai ke tadi waktu kita pintu gerbang apa namanya yang pertama nih. Nah, sekarang yang perlu menjadi pertanyaan adalah apakah ada unsur campurnya? Buktinya tentu kita perhatikan ada bawa tidak? Tidak bawa. Oh ya, oke lah. Nanti Anda bisa ambil bagian kecil, kemudian nanti yang sama bisa loncat, ambil sedikit lah. Ya, sedikit jangan semuanya ya Mas ya. Nah, diambil. Nah, jadi kalau kita lihat secara dalam skala yang lebih luas, Anda bisa melihat adanya rangkaian pegunungan, ya kan? Rangkaian pegunungan Batur Agung pada formasi Ngelanggeran. Itu patahan bertingkat, patahan muntir. Patahan engsel itu, patahan engsel yang bertingkat, sehingga sering disebut dengan splinter step fault. Patahan kepeluntir, splinter step fault. Ya, step itu tingkatan. Jadi kalau kita melihat tingkatannya itu bukan hanya bukan ini aja, jadi naik dulu kemudian naik lagi, tapi engselnya itu sana. Terakan black jadi engselnya satu di sana. Krek gitu loh. Tingkat ya.
ya itu. Terus arah kita lihat arah lainnya itu, M-nya itu. Terus saya pernah tahu juga lapangan yang dosen beda dan menyebutkan dulu waktu saya ke lapangan di tahun 71 dosen itu mengatakan kalau kita melihat arahnya itu seperti itu harus lapisan itu dia mengatakan monoklinal tapi kemudian dosen lain mengatakan lighter stempel peristiwa ini dia mengatakan itu monoklinal karena jauh itu tak bisa diterangkan monoklinal saja itu maksudnya tapi sebenarnya ternyata nggak benar ternyata di sini bukan monoklinal tapi ini adalah patahan yang terangkat ke sana terangkat lagi jadi dia melihat bahwa monoklinal ini loh jadi ini rendah terus ketoknya kono rendah aneh loh ya yang keruan stop tapi jangan nyambung tingkatannya kan